Halo, eee, di sini saya ingin berbagi pengalaman saya selama menggunakan mobil New Altis ya, New Altis yang tipe V 2.0. Jadi kan Altis itu ada yang 1.8, ada yang 2.0. Nah, ini tipe tertinggi tahun 2012. Nah, jadi jika ada teman-teman yang ingin membeli mobil Altis sekitaran tahun itu atau di model yang sama, lebih baik mengikuti vlog ini sampai nanti selesai, karena di sini akan saya jelaskan apa aja sih sebenarnya kelebihan-kelebihan. Yang pertama adalah saya ingin berbicara tentang kelebihan-kelebihan dari mobil ini. Kelebihan pertama ya ini mobil cukup kencang dan nyaman jika diajak berkendara atau diajak ngebut, terutama di jalan tol. Untuk manuver juga enak, handle-nya mantap karena karena setirnya agak berat. Jadi kalau setir berat itu keunggulannya saat kita dalam posisi kecepatan tinggi itu dia lebih stabil daripada setir yang lebih ringan. Ada juga mobil-mobil kalau premium itu dia kalau dalam kecepatan tinggi setirnya itu otomatis berat sendiri. Tapi kalau ini memang didesain untuk cukup berat, sehingga desain dia itu memang semi-semi balap. Dan bentuk setirnya pun menarik, dia model setir bottom gitu, yang di bawahnya itu agak kepres gitu, agak tepos gitu kan. Nah itu juga salah satu bentuk-bentuk atau model-model setir untuk sport ya, atau semi sport. Nah kemudian kelebihan kedua adalah mobil ini tadi sisinya cukup besar ya. Dia cukup kencang, sisinya ya hampir 2000 lah. Saya nggak tahu pastinya apa, tapi cc-nya sepertinya hampir 2000 karena dia tipe 2.0. Kelebihan lainnya adalah mobil ini sebenarnya cukup irit. Mungkin bertanya-tanya, wah kok bisa sih sebesar ini? Saya juga heran. Awalnya saya pikir mobil ini cukup boros, karena dulu saya pernah menggunakan mobil Grand Vitara dan itu menurut saya cukup boros, cukup makan bensin lah. Tapi mobil ini menurut saya cukup irit. Sebelumnya saya juga sudah menggunakan Avanza, Honda Jazz, dan tidak terlalu membuat kantong jebol mobil ini, irit. Apalagi jika kita jangan terlalu sering injek gas atau injek gas ya. Gasnya ya slow aja, santai aja. Karena dia untuk di dalam kota itu RPM 1 sampai 2000 udah cukup banget ya. Tidak kemudian sampai di atas. Bahkan untuk ngebut itu saya biasanya tidak lebih daripada 3. Jadi irit banget. Karena dia juga ada eco mode juga ya, otomatis tapi eco mode. Kemudian kalau kita bicara tentang mobil ini, hal menarik lainnya adalah desainnya. Desainnya itu kalau dibilang anak muda ya masih nyerempet, tapi dia lebih sebagai statement eksekutif muda. Jadi kalau Anda ingin mobil yang bergaya, itu mungkin pilihannya kalau yang sekelas ini bisa, selain Altis tuh bisa Honda Civic ya. Tapi kalau Anda ingin statement sebagai eksekutif muda, ini mobil yang tepat sekali, Altis ini eksekutif muda. Kalau untuk digunakan untuk bapak-bapak, mobil ini terlalu muda. Tapi kalau digunakan untuk remaja-remaja, mobil ini terlalu tua ya. Pengusaha baru lah. Ini cocok banget mobil ini. Kemudian yang lainnya, pengeremannya bagus. Kelebihan lainnya, pengeremannya enak, bagus.
karena kayaknya depan belakang udah cakram ini ya. Nah, jadi pengeremannya itu cukup bagus, cukup pakem, dan tidak apa ya, tidak prasip lah. Saya belum pernah pakai mobil ini kemudian kecewa dengan pengeremannya. Enak saat kemudian manuver atau apapun itu, pengeremannya cukup enak, nyaman lah dia. Kemudian AC-nya dingin. Mobil AC-nya dingin banget. Terus sering kedinginan dalam mobil ini. Ya walaupun nggak over lah dinginnya, tapi enak. Nah, AC-nya dinginnya enak sih. Nah, terus kelebihan lainnya, joknya sudah kulit. Nah, joknya sudah kulit jadi nyaman didudukin. Jadi kalau kita pakai di mobil itu, kita duduk itu joknya empuk dan seakan-akan meluk, enak, seakan-akan meluk, enak. Nah, dan karena dia sedan ya, nyaman ya. Dan kalau untuk joknya, setelannya sendiri untuk sopir itu sudah elektrik. Nah, penyetelannya dia elektrik, ada maju mundur, naik turun, bahkan di di belakang ini ada penyetelan khusus untuk tulang belakangnya. Ini jarang saya temukan di mobil elektrik lainnya. Nah, biasanya kan cuma maju mundur naik turun gitu kan. Ini sampai ada di tulang belakangnya. Jadi kita pengen agak tegak itu di tulang belakangnya itu bisa dipencet, nanti dia maju ke depan. Nah, seru lah, enak. Terus apalagi ya kelebihannya? Oh, bagasi. Wah, ini bagasinya lega banget mobil ini. Beneran lah, enak banget. Mau bawa apa bisa di mobil ini. Masukin semua bisa. Jadi kalau saat pulang kampung atau kemana naik mobil ini nyaman. Koper beberapa bisa masuk, plus barang, plus apa segala macam bisa masuk. Enak bagasinya mobil ini. Lega, super lega di belakang itu. Saya nggak tahu kapasitasnya berapa, tapi saya cukup kaget juga ngelihat, wah ternyata bagasinya gede juga. Mungkin karena diameter mobil ini cukup panjang ya, jadi dia di belakang itu ada space yang bisa dimaksimalkan untuk bagasi. Bagus. Kemudian soundnya, suara audionya menurut saya kalau beli mobil ini tidak perlu diganti karena cukup nyaman, cukup enak audionya. Ini coba saya setel ya untuk audionya. Kalau untuk telinga saya sih pas, walaupun ngebassnya mungkin agak kurang ya ngebassnya, tetapi dia enak di telinga itu, tidak over. Kadang-kadang kalau mobil yang bass itu di bassnya dikuatin atau kita custom itu bassnya kadang over. Kena ini nanti, kena hak cipta nanti. Lagu apa ya yang kira-kira nggak kena hak cipta? Oh ini coba, ini kalau yang untuk bass nih. Lah gitu ya. Udah nanti kita kena hak cipta itu. Bassnya sebenarnya pas lah, nggak terlalu kering, tapi dia cukup gitu kan. Tapi juga nggak terlalu nggak terlalu gema gitu. Nah, maksudnya cukup. Nah, mungkin itu aja untuk kelebihannya. Jadi cukup banyak kelebihannya untuk mobil ini. Selanjutnya kita akan bicara kelemahannya. Apa sih kemudian kelemahan yang harus diwaspadai saat Anda membeli mobil Altis, terutama yang udah tahun 2012, kemudian sudah
sudah cukup lama mobilnya ya, segala macam. Ini ada beberapa hal yang kemudian perlu diperhatikan atau menjadi perhatian utama terkait kelemahan-kelemahannya. Kelemahan yang pertama, mobil ini adalah susah juga nyari kelemahan-kelemahannya. Nah, kelemahan pertama mobil ini tuh di kaki-kaki. Nah, kelemahan pertama mobil ini itu di kaki-kaki. Kaki-kakinya berisik. Ini banyak yang bilang, termasuk montir yang biasa nangani mobil ini juga bilang ini mobil ini kelemahannya kayak kaki-kakinya berisik. Dia sering nggak cuci. Awalnya dulu saya pikir ada problem di shock breakernya, tapi kemudian saya bawa ke bengkel dibenerin, ya waktu itu memang ada beberapa trouble. Setelah dibenerin tetap aja masih berisik dan suara ban itu masuk, jadi dia kedapnya kurang. Untuk mobil sekelas Altis, aduh ini kedapnya kurang banget. Nah, makanya mungkin kalau saat sedang vlog ini nanti akan ada banyak suara-suara dari luar masuk gitu, ya itulah, kedapnya kurang kedapnya. Dan suara dari luar itu masih banyak bocor masuk, suara ban masih banyak bocor masuk. Kemudian kelemahan lainnya, mobil ini besar. Jadi kalau Anda kemudian suka yang jelek-jelek cepet gitu, cek, saya tidak menyarankan mobil ini. Anda beli aja mobil-mobil sedikit lebih kecil lah, karena mobilnya cukup besar, walaupun tidak sebesar Camry ya, tapi mobil ini cukup besar. Saya mengendarai mobil ini kalau kemudian ini selap-selip atau apa, itu agak kesulitan. Diameternya cukup besar, lebarnya cukup besar, panjangnya cukup besar. Nah, kemudian kelemahan lainnya mobil ini apa ya? Biaya perawatan. Biaya perawatannya agak mahal ini. Ya, kalau untuk ganti-ganti oli di bengkel biasa mungkin ya terjangkau itu, hitungannya standar lah dengan mobil lainnya. Tapi kalau kemudian untuk servis di bengkel-bengkel resmi, itu agak menguras kantong. Saya dulu itu sekali servis itu ya antara 1 sampai 2,5 lah. Nah, kalau kemudian mau sekali servis itu, jadi cukup menguras kantong. Mobil premium ya, jadi kalau kemudian ingin beli mobil ini ya siapkan dulu lah kantongnya, karena bisa beli mobil ya harus bisa merawat juga. Jangan kemudian beli mobil tapi ogah merawat gitu kan. Kemudian kelemahan dari mobil ini adalah apa ya, kelemahannya ya? Wah, unit bawaannya belum support video. Nah, jadi unit bawaannya ini belum support video, makanya saya ganti. Kalau di mobil saya ini saya ganti dengan Android supaya bisa untuk video. Tujuannya video itu saya untuk masang kamera belakang. Jadi mobil ini belum ada kamera belakangnya untuk mundur, jadi kameranya belum ada. Kalau kita ingin masang kamera belakang, maka kita harus isi dulu, maka kita harus ganti dulu ya, harus kita ganti dulu sistem kameranya atau unitnya itu dengan model Android atau model lain, tetapi yang
bisa video. Jadi unitnya harus diganti dengan yang unit lain yang bisa video. Tetapi ada kelemahannya, suaranya beda. Jadi tadi kita dengarkan suara cukup lumayan, tapi kalau kita pakai unitnya yang originalnya itu suaranya lebih enak lagi suaranya. Ini karena sudah saya ganti, saya replace dengan Android, suaranya jadi berkurang. Mungkin perlu ada tambahan power atau apa gitu. Tapi tidak saya kasih tambah-tambah lagi. Udah seperti ini udah cukup lah. Menurut saya udah enak suaranya, menurut saya. Nggak over lah. Kita kan ya untuk mobil keluarga kan, bukan untuk mobil dugem. Kemudian kelemahan lainnya adalah apa ya? Kelebihannya cukup banyak sebenarnya. Ini sudah ada cruise control. Wah, enak banget itu kalau di jalan tol itu pakai cruise control, udah tinggal ser gitu. Enak ya cruise controlnya. Kemudian untuk lampu dia sudah otomatis. Jadi nggak perlu lagi tuh kalau malam itu dia udah nyala otomatis. Kalau siang itu dia otomatis mati. Udah otomatis. Wipernya juga otomatis. Nah, jadi wipernya otomatis, lampunya otomatis, dan di lampu itu ada penyetelan untuk tinggi dan rendahnya lampu. Jadi tinggi dan rendahnya lampu itu kita bisa setel. Ada apa namanya, putar-puterannya ini. Nanti kemudian kita menyesuaikan supaya depan itu tidak terlalu silau. Seringkali kalau kita naik mobil itu kan kena silau dari depan. Nah, mobil ini anti silau-silau klap lah, dan anti menyilaukan klap. Aman lah. Kayaknya lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Ya, itu ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa Anda gunakan. Apapun itu saat kemudian memilih mobil bekas, ya memang berat ya. Nah, apalagi kalau mobil ini mobilnya menurut saya cukup mewah ya mobil ini. Untuk saya cukup mewah, enak mobilnya, tetapi memang kita harus siap dengan konsekuensinya. Contoh kalau ada part-part yang diganti, itu harganya lebih mahal, perawatannya lebih mahal daripada mobil biasa atau mobil yang ada di bawahnya. Oke. Itu aja mungkin dari saya, sekian. Semoga vlog ini bisa membantu, dan kalau kalian menyukai video ini bisa kasih jempol, kalau tidak suka bisa kasih jempol kebalik. Tidak apa-apa, santai-santai saja. Oke.